Kak. Hai, welcome to my video. Perkenalkan, aku Siti Fatimah dengan NIM 1231101233667, semester 5 kelas C. Program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan strategi inquiry, mata kuliah strategi pembelajaran aktif dengan dosen pengampu Bu Dr. Nirawati MPD. Selamat menyaksikan.
Jawabannya boleh digunakan. Kenapa boleh? Alasannya tikus itu najis, namun jumlah itu banyak, Bu. Aku banyak. Jumlahnya banyak. Oh, jumlah. Dalam hadis disebutkan idza balagha al-ma'u kullataini lam yahmil khabath. Apabila ia telah mencapai 2 kula, maka ia tidak membawa najis atau tidak terkena najis. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Lanjut ke kelompok 1. Kelompok 1 silakan sampaikan hasil. Tadi kasus dari kelompok 1 itu ada satu ember diletakkan di dalam rumah. Di halaman rumah, kemudian ada ya boleh. Kenapa boleh? Ya karena air hujan itu termasuk air yang mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Daun yang kering dan debu adalah benda suci yang jatuh secara alami dan tidak berubah sifat air, begitu warnanya. Kaidah intinya itu aslu ilma'in formuliyah, yang artinya Oke, kita berpindah kepada kelompok 2. Silakan sampaikan hasil analisis Anda. Dari kasus saya tadi tentang air dalam ember terkena percikan dari kencing bayi. Iya. Maka di sini setelah kami riset, kami mendapati hukumnya itu adalah tidak boleh Tidak boleh. dipakai wudhu. Alasannya itu air kencing bayi itu berarti hukumnya najis. Meskipun cara mensucikannya hanya dengan mensucikan air. Ada kasus seperti ada air itu sedikit kurang dari kota. Hadis tentang kencing bayi itu air kencing bayi laki-laki tetap cukup diperciki air. Hadis riwayat dari Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan cara mensucikan najis